kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku
kembali masuk dalam doa firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. 2 hari lalu saya berikan sebuah PR. Sudah dibaca, saudara? Sebelum saya mulai, ya mungkin ada, saya berusaha untuk cepat, saudara. Kalau tadi kan ada sesuatu dari pembacaan Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke 20. Ada 2 poin saja, rasa banyak-banyak. Poin apa aja yang kira-kira berkat apa yang diterima. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan sukacita karena Tuhan. Oke, itu aja. Tapi kalau satu aja nggak apa-apa. Iya, bisa satu. Maksimal 2. Jadi berarti ada minimalnya. Bapak ini, atau mungkin Mas Kikir aduh mama ini akunya. Hah? Tidak apa-apa. Di kerjanya kayak orang cependito. Ada masih ber? Bapak ini. Apa poin apa? Amin. Itu aja. Gus Barmin. Saya punya catatan. Bukan berarti saya. Bu seperti ini apa? Iya, oke. Iya kan? Satu aja. Atau belum baca? Tadi kan? Ayat 17 itu dikatakan juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Di mana nama Yesus itu nama yang berkuasa, setan pun setan aja takut. Oke. Oke. Oke, itu sekarang kita baca dulu. Ini tadi belum dibaca ya. Saya baca ayat yang ke-17, lalu saudara ayat yang ke-18 dan seterusnya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh,
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada dalam atas surga. Amin. Oke. Saya mau mengajar, memberikan sedikit rahasia bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyelidiki firman, dan kita dari penyelidikan itu kita sampaikan kepada publik, entah itu jemaat atau ya supaya nanti kita semua siapa tahu kayak Pak Niken mungkin disuruh khotbah di mana begitu ya, dalam perkara mustahil, Pak Mini, Bu ini, atau siapa saja kita bisa mungkin dipakai oleh Tuhan di mana saja. Nah, sedikit-sedikit, jadi teori khotbah itu banyak sekali. Ini homiletik itu teori menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya mau menyampaikan bukan homiletik saja, tapi sedikit dari hermeneutik. Hermeneutik itu isi. Homiletik itu berarti bagaimana gaya, cara menyampaikan, bahasa yang kita sampaikan, terus tutur kata kita, gerak-gerik kita. Nah, kalau hermeneutik ini lebih kepada membahas isi firman Tuhan, ayat-ayat yang kita baca. Nah, saya tidak menyalahkan atau membenarkan apa yang Ibu yang kita tadi Bapak Saudara sampaikan, tetapi saya mau mengajak untuk kita kalau kita melihat ini Bapak Saudara, dari ayat yang ke-17 kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Dari ayat ini harusnya menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini juga bagian dari bahan khotbah kita. Apa itu pertanyaan? Kok ayat ini seperti ini? Pertanyaannya begini. Berarti ada konteks dekat dari ayat ini, yaitu sebelumnya ada sebuah peristiwa. Begitu. Nah, itu berarti kita melihat dari konteks dekatnya. Kalau konteks dekat nanti kita cari ternyata tidak ada, kita cari konteks jauh, diruntut dari ayat atasnya ada enggak, ayat atasnya lagi ada enggak. Kalau enggak mungkin pasal lainnya, pasal sebelumnya, sehingga kita tahu ini sebenarnya kisah apa, begitu. Jadi untuk menyampaikan firman Tuhan, kalau seperti ini kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, berarti kita jangan langsung kepada inti. Tadi jawaban-jawaban yang ada itu lebih kepada inti langsung kepada kesimpulan-kesimpulan. Saya berharap sebenarnya bukan seperti itu, tetapi ya seperti ini. Diawali dengan ada apa sebelum ayat ini, kok tahu-tahu kemudian ke-70 murid itu kembali, berarti sebelumnya disuruh pergi. Nah, itu kita bisa baca di dalam ayat yang pasal yang sama, pasal 10 ayat 1 mulai. Nah, kita mulai baca itu. Jadi bukan cuma kita baca, sebenarnya bukan cuma saja kita baca ayat 17 dan sampai 20, tapi kita harusnya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Itu sebenarnya seharusnya seperti itu Bapak Saudara. Artinya, nah ini pembahasannya berarti Tuhan Yesus menyuruh 70 murid dibekali dengan mujizat, dengan kuasa, sehingga begitu mereka pulang, murid-murid berkata, benar Tuhan, dari kuasa melalui nama-Mu, aku bisa melakukan ini. Hal-hal yang bersifat supranatural, aku bisa menyembuhkan. Siapa aku? Kok aku bisa? Ternyata dalam nama Yesus, aku bisa menyembuhkan orang.
aku bisa begini, sampai bahkan setan-setan tunduk kepada kami demi nama Yesus. Jadi itu kronologisnya harus kita ketahui supaya dan jelas, sehingga ternyata seperti itu. Terus akhirnya Yesus bersukacita. Yesus katakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Artinya di dalam nama Yesus, iblis langsung terkapar. Ada beberapa poin. Nah, kalau saya mencatat di sini, catatan saya seperti ini. Perlu dilihat konteks dekat atau jauh, yaitu sebelumnya atau mungkin bisa jadi sesudah itu. Tapi kelihatannya memang dari ayat ini, saat kita baca itu, kita lihat konteks sebelumnya untuk menjawab pertanyaan kenapa ayat 17 ini seperti itu. Pasti ada ayat sebelumnya. Nah, tadi saya sampaikan itu bahwa di atasnya ada perikop seperti itu. Berikutnya yaitu bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Nah, terus ayat 7, murid-murid kembali dengan berhasil. Nah, itu ada bisa dapat kita catat bahwa murid-murid kembali dengan berhasil. Kenapa berhasil? Semua murid-murid berkata dalam nama Yesus mereka berhasil menyembuhkan orang sakit, orang timpang berjalan, orang buta melihat. Bukan Yesus melakukan, murid-murid Yesus kan 70 murid. Bukan ke 12 murid, kan 70 murid. Artinya kalau boleh saya katakan 12 murid itu ring 1. Muridnya Yesus ring 1, ada ring 2 70 murid. Yang tidak tercatat seluruhnya di dalam Alkitab. Kalau dicatat memang terlalu banyak, saudara. Nah, Yesus bukan cuma 12 murid, ada 70 murid yang pernah diutus dan berhasil melakukan mujizat yang sama dilakukan oleh Yesus. Apakah cuma sampai 70? Enggak, masih banyak itu, tapi nggak perlu saya sampaikan. Nah, jadi bahkan dikatakan setan-setan tunduk takluk kepada kami oleh karena namamu. Saya bersyukur ternyata 70 murid itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka katakan semua karena ada di belakang kami, yaitu nama Yesus. Keberhasilan kita karena ada nama Yesus. Keberhasilan di sekolah pun, kok jadi ranking 1, ranking 2 dan seterusnya, kok naik kelas. Kalau yang sekolah itu semua karena ada nama Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kita menghadapi masalah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak menghadapi masalah keluarga, masalah di lingkungan kita, dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kita akan katakan juga bahwa itu semua karena aku ada di dalam Tuhan. Amin. 70 murid itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Itu semua karena Tuhan. Terus saya tulis di sini juga, Yesus melihat bahwa iblis jatuh. Dan di situ jelas memang Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Dan itu catatan yang tadi juga disebut oleh Gus Farbini. Ada sebuah catatan yang harus juga menjadi peringatan dalam kehidupan kita, bahwa semua yang Tuhan Yesus berikan, kuasa mujizat yang ada pada kita, itu
itu bukan jaminan kita masuk surga. Bukan jaminan masuk surga apabila kita pernah dipakai oleh Tuhan, pernah tumpang tangan sembuh, pernah mengusir setan, setan lari. Itu bukan jaminan. Ini catatan dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-20 dikatakan, namun demikian apa? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu. Jangan bersukacita karena kamu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, siapapun pasti bersukacita. Tapi Yesus ingatkan, apa arti semuanya itu? Kalau namamu tercoret, gitu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, itu poinnya, gitu saudara. Oh, berarti aku tidak perlu dipakai Tuhan. Loh, bukan gitu Bapak Ibu Saudara. Tetap kita pengen dipakai oleh Tuhan. Amin. Semakin kita dipakai oleh Tuhan, semakin kita punya karisma. Tahu karisma? Sesuatu yang bersinar di dalam kehidupan kita. Perlu tidak karisma itu? Karisma itu penting, saudara. Saya kalau tidak ada karisma dari Tuhan, saudara akan nyanyi saya. Karisma itu membuat kita bisa berdiri di suatu tempat dan saat kita ngomong orang terkagum. Itu karisma. Wibawa. Bahkan murid-murid Yesus ke-70, murid Yesus itu mendapatkan karisma dari Tuhan, wibawa, sehingga setan aja takut. Karisma itu penting. Tetapi Yesus mau berbicara tentang jangan cuma karisma, tapi juga karakter. Karisma akan tetap berjalan di dalam kehidupan kita kalau karakter itu ada dalam kehidupan kita. Karakter Yesus ada dalam kehidupan kita, karisma itu tidak akan jatuh. Tapi kalau karakter kita bobrok, itu akan merusakkan karisma kita. Kehidupan kita yang mungkin dipuja-puja orang karena kita dipakai oleh Tuhan, akan jatuh saat kita menikmati pujian itu. Saat kita sudah mulai lupa bahwa semua dari Tuhan, terus kita katakan, wow, siapa aku ini? Bukankah aku orang hebat dipakai oleh Tuhan? Sehingga di dalam ini mulai akhirnya dari sini saudara, mulai akhirnya masuk dalam mencari ayat tambahan, ayat pendukung. Nah, ayat pendukungnya di mana? Coba di Matius pasal ayat 27. Matius 7 ayat 21. Tolong tante kita bacakan. Matius 7 ayat 21 mulai, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Terus Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada apa itu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu Berbuat, dan mengusir setan demi nama-Mu, mengusir dan setan mengadakan banyak mujizat demi demi nama-Mu. nama Tuhan Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat Pembuat kejahatan. Saya tidak mau
terangkan lebih dalam lagi tentang pembuat kejahatan itu, nanti itu bisa satu topik lagi. Tapi saya mau katakan, bukankah Yesus katakan ini ini loh, ini orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bukankah orang-orang ini hamba-hamba Tuhan, atau anak-anak Tuhan yang setia, yang hidup bergumul dengan Tuhan, yang bisa dipakai oleh Tuhan, bisa melakukan mujizat, dan itu semua dilakukan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenapa sampai Tuhan tidak mengenal? Di sini dikatakan Tuhan tidak mengenal. Orang-orang ini menikmati sanjungan, menikmati semua fasilitas yang Tuhan berikan, itu menjadi miliknya. Sehingga melihat, Bang, kok gini ya, Tuhan gak kenal. Itu juga jadi tantangan bagi saya, supaya saya tidak sombong. Karena begitu kita sombong, Tuhan tak kenal kita. Tuhan langsung nyanyi, kau buka dirimu lagi. Oh, ini lagu di Rumbia. Kau buka yang dulu lagi. Dulu bagaimana? Oh, dulu sedang berdoa. Dulu saat mendapatkan pujian, semua segala puji hormat bagi Tuhan. Semakin dipuji, semakin berdoa. Kulihat dari wajahmu, sudah wajah setan, saudara. Wah, sangat mengerikan. Kau bukan yang dulu lagi. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai Tuhan Yesus nyanyi gitu. Oh ya, jangan sampai, tidak mungkin Tuhan Yesus nyanyi seperti itu. Tuhan tidak mengenal kita di saat kita sudah mulai mencuri kemuliaan Tuhan, menikmati pujian-pujian dunia. Dari hasil kita berdoa, dari hasil kita mendapatkan mujizat, dari hasil kita mendapatkan sesuatu, kalau boleh saya katakan, mendapatkan fasilitas dari itu. Jadi mujizat, kuasa, itu semua fasilitas yang Tuhan berikan. Yang sebenarnya tujuan Tuhan supaya engkau mengenal aku, Yesus katakan. Supaya engkau mengenal aku, ini loh, aku bisa memberikan kuasa itu kepadamu. Kenallah aku. Tetapi Matius pasal yang ke-7 ayat 21-22 tadi, ternyata orang-orang itu tidak mengenal Tuhan, tetapi mengenal kuasa Tuhan saja. Pengenalan akan Tuhan penting, sehingga nama kita tidak pernah tercoret dari buku kehidupan itu. Panjang sebenarnya, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sekaligus godam bagi kita. Jangan merasa kita dipakai oleh Tuhan terus akhirnya kita siapa dulu. Jujur, hari-hari ini saya semakin merasa kayak ada di ujung, sehingga saya seringkali berpikir, saya merasa dipakai Tuhan, dan itu sangat berbahaya. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara, untuk saya. Saya tidak mau apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya
membuat saya sombong, mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, ternyata aku dipakai Tuhan, ternyata aku luar biasa, ternyata aku saat tumpang tangan bisa sembuh. Terkadang sepertinya bersaksi dengan kerendahan hati, tapi di balik kerendahan hati itu sebenarnya jemaat tidak tahu itu memang aku dipakai Tuhan. Kesombongan itu yang membuat kita dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, jangan-jangan aku yang memperkenalkan jemaat kepada Tuhan. Jemaat dikenal Tuhan, aku ditolak Tuhan. Sebuah ketakutan dari Rasul Paulus, jangan sampai hal itu terjadi. Kehidupan kita semua, jangan sampai kehidupan kita sudah rajin datang kepada Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai. Kenali Tuhan. Dekat dengan Tuhan terus. Jadikan Tuhan sumber segalanya. Kita perlu fasilitas yang dari Tuhan, tetapi jangan lupa sumber dari fasilitas itu adalah bagaimana kita hidup dekat dengan Tuhan. Hanya mereka yang dekat dengan Tuhan, merekalah yang dikenal oleh Tuhan. Bukankah kita perlu dikenal oleh Tuhan? Siapapun kita semua mengenal Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan, sudah dikenalkah Yesus akan hidup kita? Itu penting. Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, untuk 70 murid. Begitu mereka puas dengan fasilitas Tuhan, Tuhan Yesus ingatkan, bukan itu tujuan, dan bukan itu tujuanku memberikan itu semua. Tujuanku kenali aku, supaya engkau diberkati, supaya engkau mengenal dan dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kemudian semua berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, yakinkan kehidupan kita bahwa hidupmu dan hidupku adalah